coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jelang Ramadan ini berbicara tentang bagaimana penelitian beliau ya. Bahkan ada beberapa nama yang disindir oleh beliau. Ini terkait tentang bagaimana jalannya diskursus dari tesis yang beliau sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, ingin terlebih dahulu saya ucapkan selamat menjalani ibadah Ramadan bagi yang menjalankan. Dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang suci ini. Kita saksikan dulu ya, bagaimana kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam hal ini berbicara tentang bagaimana penelitian beliau atau perjalanan diskursus nasab. Dan yang paling menarik dan yang juga saya sukai dari sosok Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, beliau secara terbuka untuk mengatakan bahwa silakan saja jika memang ada pihak yang ingin membantah dari tesis beliau dan mengalahkan bantahan dari data yang beliau himpun, beliau akan taslim. Ini yang saya lihat dari bagaimana kemudian beliau berbicara, ketika beliau berbicara Gus Rumel, ketika beliau berbicara ada nama-nama yang disebut lah di sana lah ya. Dan kali ini yang perlu kita pahami juga dari Kiai Imad soal keterbukaan ini, beliau bukan hanya terbuka kepada siapa saja yang ingin membantah, tetapi juga beliau dengan sangat percaya diri menyebutkan bahwa Gus Rumel ini manuskripnya gini dan semacamnya. Ya beliau berani belak-belakan ya, bukan mungkin ya. Ya Kiai Imad kita kan sebagai peneliti ya, dari tesis atau kajian yang beliau sampaikan. Ya tentu beliau lebih tahu dan sudah melihat fakta melalui data-data yang beliau himpun. Kita saksikan dulu ya. Silakan. Halwani, ketua Jatman juga datang ke Dr. Isomuddin itu. Jadi kekuatan di Lampung ini NU-nya luar biasa, baik dari struktur PCNU, PWNU maupun dari banom-banom semacam Jatman ini kegiatannya luar biasa gitu. Baik, Yai. Untuk tentang Lampung kita geser dari Lampung, kita geser ke Surabaya ini, Yai. Ke isu ini berikutnya. Saya sambil merokok karena sekarang rokok ini bukan hanya orang NU yang sudah menghalalkan, orang Wahabi pun sudah fatwa, Ustadz Bajrai itu, bahwa rokok halal. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini diyakini oleh kiai-kiai NU, bahwa rokok ini hukumnya makruh, hasil bahsul masail itu bahkan dihukumi oleh orang Wahabi sekarang bukan hanya makruh tapi halal katanya. Bahasa Wahabi itu halal dan haram saja tahunya kan, bahwa rokok itu adalah halal. Itu orang Wahabi sekarang. Jadi tidak relevan lagi kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong orang merokok itu adalah yang tidak pantas ilmunya untuk diikuti, karena ternyata orang Wahabi sendiri itu dalam fatwa-fatwanya tidak ada ijma kesepakatan bahwa rokok itu adalah haram. Tetap di dalam Baklawi sendiri, bukan Baklawi, temennya Wahabi. Dalam Wahabi sendiri ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan orang NU makruh. Ini makruh itu adalah hati-hati tidak mengatakan mubah gitu. Makruh itu luar biasa. Kiai-kiai sudah senang merokok tapi mengatakannya cuma makruh bukan mubah. Tapi orang Wahabi beda. Dia itu hukum hitam putih. Ketika sudah ketahuan merokok, maka orang Wahabi katakan rokok adalah halal. Terima kasih. Ya, saya juga nonton itu videonya itu. Halal. Ya ini saya mau nanya pendapat Kiai Imad tentang dialektik, kalau bisa dikatakan dialektika ya, atau komunikasi lah. Komunikasi antara Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya dengan Kiai Nur Ihya yang menyampaikan data kepalsuan manuskrip Rumel, kemudian Rumel membantah. Nah itu detailnya itu ya ada di video masing-masing ya. Tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa tersebut gimana Kiai Imad? Ya, saya juga nonton. Jadi kan begini itu kronologisnya. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan,
buku keabsahan itu ada sebuah sanad hadis untuk mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far al-Asqar. Itu kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas. Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubaid, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis, Abdullah bin Basri itu historis, bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali. Bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah. Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah. Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Tapi ini masih turunan Muhammad masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris. Tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Kiai Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang historis. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Ian bin Ali Al-Hadi. Ihya juga sudah ngebel ke saya. Kiai, bagaimana penjelasan saya? Tepat Kiai Ihya. Mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan
referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada. Keturunan Ali Al-Hadi tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Jadi tepat sekali. Karena memang begini, Mas Rifki. Mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah. Bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad ke-5 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Nggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP, akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu, karena memang saya mencintai umat apa yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu. Sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu senang juga. Jadi kita juga bingung. Beri harapan palsu, dibohongin, percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Maduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya kemana. Nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alasan udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai sama-sama. Saya kan pernah ngobrol. Saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu. Itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja. Itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, neraka, jangan ya Allah. Karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya betul ini Maduddin, ini jangan masuk neraka. Jangan, kasihan. Lihat wajahnya aja kasihan. Masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi, yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu selain Rumel memberi harapan palsu,
ijazah S2-nya dia juga nggak ada ya, historian palsu juga kan, sudah di tracking oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Ya, itu kemampuan Dokter Sugeng untuk ahli tracking. Jangankan hanya ijazah S2-nya Rumel, apa ada apa enggak. Itu Yuya dukun Fir'aun aja bisa ketelusur itu sama Dokter Sugeng itu. Saya taklid di dalam masalah apa namanya itu DNA itu kepada Syekh Dr. Sugeng Kondang Sugiharto rahimahullah wa hafizahullah. Baik, Yai, ini selain yang tadi, monggo Yai sambil ngerokok dulu ya. Ini udah halal. Halal. Ya, ini juga di video berseliweran, itu video apa nih? Kalau di sini ya Tengku Kori lah, meskipun saya tidak tahu itu betulan Tengku atau tidak ya. Tapi ini penamaan aja Tengku Kori itu ya mungkin safari dakwah atau bisa dikatakan luntang lantung pergi ke pendukung itu budak-budak Baklawi itu ya. Terakhir itu ya di video itu kan Tengku Kori itu semacam presentasi memiliki antitesis di hadapan, kalau tidak salah ya, Kiai Haji Muchtar Sukabumi gitu. Itu kalau tidak salah, tolong kalau saya salah tolong dikoreksi. Tanggapan Kiai Imat tentang peristiwa itu gimana ya Iman? Ya, Tengku kalau ke Kiai Muchtar Sukabumi cocok tuh, sama-sama apa namanya budaknya Balawi ya. Jadi memang Tengku itu lebih cocok, dari dulu seharusnya itu sudah jadi pendukungnya Balawi. Jadi kalau sama kita kan kurang cocok, tapi kalau sama Balawi saya melihatnya itu cocok itu Tengku. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya, tergantung pada Taufik Segaf, Rizik Syihab tuh mau dipakai apa enggak itu. Tengku Kori itu udah siap dengan antitesis katanya. Ya. Berarti ini ya, tidak ada yang disesali begitu ya, atau disayangkan. Siapa yang menyesal? Ya maksudnya enggak. dari Tengku Kori apa namanya itu ya. Ya safari lah, ya, safari gitu. Ya, Tengku kan udah dewasa, dia bisa untuk memilah apa yang menguntungkan dirinya kan. Kalau kita para pejuang-pejuang ini, yang menguntungkan kita adalah ketika melihat masyarakat Islam ini dapat terbebas dari belenggu yang selama ini menggelantungi leher kemanusiaan mereka. Mungkin bagi Tengku beda lagi. Itu silakan saja, itu hak setiap orang untuk menempatkan diri ada di mana dan sebagai apa. Tinggal kesempatan ini mau diambil apa tidak oleh Rabita Alwiyah. Tengku misalnya diambil untuk menjadi wakil mereka dalam debat dengan saya misalnya. Itu silakan saja. Siapa tahu benar itu antitesisnya. Iya. Siapa tahu benar akhirnya Robito Alawiyah memiliki keberanian untuk debat langsung tatap muka, tidak kabur-kabur terus seperti dulu-dulu ya. Ya, itu saya harapkan begitu. Mungkin nanti bisa untuk dibaca dulu antitesisnya. Kan dia pakai antitesis itu. Ini antitesis gitu aja. Dibaca dulu mungkin. Setelah dibaca, kira-kira ini hebat ini. Coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Ya, siap, insya Allah. Oke, baik, Yai. Kita geser lagi, Yai. Dari Tengku Kori, kita ke Kiai Ja'far, Yai. Itu kan Kiai Ja'far, ini videonya sudah ada di mana-mana ya. Kiai Ja'far itu semacam di framing, mendapatkan teguran, mendapatkan apalah gitu dari gurunya atau keluarga gurunya ya. Nah itu menurut, ini saya mau nanyanya begini ya, menurut tradisi NU sendiri,
peristiwa itu bagaimana ya? Peristiwa apa itu? Kiai Ja'far yang ditegur oleh yang dari Arab Saudi itu, ya kan ada kiai dari Indonesia ngewadul, apa itu ngewadul itu apa namanya? Melaporkan bahwa Kiai Ja'far begini, tolong dinasehati. Kemudian Kiai Ja'far itu dinasehati, bahkan kalau saya menangkapnya itu terkesan terkesan ya, ini saya sepenangkapan subjektif saya ya, terkesan menekan, terkesan juga ada rasa-rasa meremehkan, ini anak kecil dan lain sebagainya itu. Itu Yai kan masih belum tahu video itu Yai. Ya, saya paham. Ya, Kiai Ja'far kan beliau mendukung tesis saya, ya kan begitu. Kiai Ja'far dari Madura yang beliau ini mondok di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian dia juga bikin penelitian sendiri tentang Maimun Al-Qaddah, gitu kan. Ya. Kemudian dilaporkan nih sama Balawi-Balawi CS ini ke Mekah untuk bisa menekan Kiai Ja'far agar beliau tidak lagi untuk ikut-ikut membatalkan nasab Balawi. Dalam tradisi kita, dalam tradisi NU, ini tradisi ilmiah dari zaman dulu, kitab-kitab yang kita baca itu Mas Rifki. Coba contoh aja dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 70, tentang bagaimana Ibnu Abbas belajar kepada Zaid bin Sabit, summa khalafahu. Kemudian Ibnu Abbas berbeda dengan Zaid bin Sabit fil fiqhi di dalam masalah fikih. Itu contoh bagaimana seorang murid biasa untuk berbeda dengan gurunya dalam satu masalah fikih. Kemudian bagaimana Imam Malik, itu beliau mujtahid mutlak, mempunyai murid Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berbeda dalam masalah fikih dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i mempunyai murid Ahmad bin Hambal kemudian berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Kemudian Ali Al-Jubai, orang Mu'tazilah, punya murid namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan Asy'ari berbeda dengan gurunya Ali Al-Jubai, kemudian mendirikan sebuah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian sampai kepada kita. Jadi perbedaan seorang murid dengan guru itu bukan hal-hal yang begitu besar gitu, wow gitu untuk kalangan NU. Karena kitab-kitab kita yang kita baca demikian. Kalau seorang murid memiliki dalil yang lebih kuat dari gurunya, maka gurunya taslim kepada muridnya itu. Silahkan engkau untuk berpendapat demikian. Kalau misalnya gurunya itu masih hidup, ketika muridnya itu menemukan dalil yang lebih kuat, itu orang-orang zaman dulu, Mas Rifki, tidak segan-segan gurunya ikut pada muridnya. Kalau gurunya sudah wafat, ini yang jadi masalah karena pendapatnya itu akan tetap dikira demikian. Padahal para ulama-ulama banyak yang menyatakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan laqala bihi." Kalaulah Imam Syafi'i itu masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata yang sama dengan pendapat yang diberikan oleh salah satu ulama itu. Atau ada lagi kata-kata, "Lau kana Asy-Syafi'iyyu hayyan laqala bima qultuhu ana." Kalaulah Imam Syafi'i itu kemudian masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata dengan apa yang aku katakan. Ini juga diajarkan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bicara tentang sahabat, kemudian sahabat itu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, tetapi sahabat itu menafsiri hadis itu dengan tafsir otaknya sendiri. Kemudian tafsirnya itu dianggap oleh Imam Syafi'i tidak sesuai dengan dohir daripada hadis itu. Kemudian ditanya Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i?
ini dalam hadisnya sudah ada tafsiran dari sahabat. Apakah Imam Syafi'i akan mengikuti tafsiran sahabat itu tentang hadis ini, ataukah akan berpijak kepada dohirnya lafaz hadis itu? Kata Imam Syafi'i, aku tidak akan mengikuti orang, lau asartuhu la hajaztuhu. Aku tidak akan mengikuti orang yang pendapatnya berbeda dengan apa yang seharusnya. Kalaulah aku hidup dengan dia, la hajaztuhu, maka aku akan mengalahkan dia dalam berpikir. Itu ucapan Imam Syafi'i tentang sahabat. Bagaimana kita tahu bahwa sahabat dalam pandangan umat Islam, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Tetapi bagi kalangan-kalangan akademisi, ilmuwan, ulama seperti Imam Syafi'i, ya kedudukan manusia itu selain Rasulullah pendapatnya adalah sama, bisa ditolak, juga bisa diterima. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu ila sahibah hadal qabri. Setiap orang kata-katanya bisa ditolak dan bisa diterima kecuali orang yang memiliki makam ini. Makam ini maksudnya Rasulullah, karena Imam Malik hidup di Madinah berdekatan dengan makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seharusnya guru-guru itu akan bangga mempunyai murid seperti Kiai Ja'far dari Madura, Kiai Hasan Asy-Syarif dari Madura, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dari Madura juga. Ini banyak Madura-Madura, juga pengikut Balawi banyak Madura juga. Ini gimana, saya kadang bingung. Orang Madura ini punya keanehan. Tegung saya banyak dari Madura, tapi yang roasting saya juga dari Madura. Ini Madura ini bagaimana sebenarnya ini? Nah, jadi kita berharap ini kepada para kiai-kiai, ya, kita doakan anak-anak kita supaya lebih hebat daripada kita. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Ya Allah, jadikanlah murid-murid kami lebih baik daripada kami. Jadikanlah mereka sebaik-baiknya manusia di masa mereka nanti dewasa. Ini yang seharusnya didoakan oleh seorang guru kepada muridnya. Bukan ketika muridnya diajar oleh dia belajar kitab kuning, setelah dia bisa baca kitab kuning, kemudian berpariwisata di dalam luasnya suasana keindahan ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab, kemudian dia menemukan apa yang tidak ditemukan oleh gurunya, kemudian ketika dia mengatakannya dianggap tidak barokah, dianggap su'ul adab dan lain sebagainya. Sungguh ini Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu akan jauh daripada kiai-kiai yang punya pikiran sesempit itu. Kenapa itu ulama-ulama di tahun 250 Hijriah, 300 Hijriah, sampai 400 Hijriah, itu luar biasa ilmu pengetahuan ketika itu, sehingga muncullah namanya perdebatan antara orang Mu'tazilah dengan orang Mujassimah, perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah kemudian muncul ketika Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dengan orang-orang Mu'tazilah, orang Bahaiyah dan lain sebagainya. Itu karena ada diskursus. Di situ karena ilmu pengetahuan ditaruh di meja ilmiah, kemudian diminta masing-masing mana dalilnya. Dari situlah ilmu pengetahuan akan berkembang. Dan sepertinya, Mas Rifki, bahwa ilmu pengetahuan agama terutama di Indonesia hari ini akan mulai menapaki ke arah itu. Arah rasional, di mana para santri-santri kita akan mulai belajar standar rasional dalam mempelajari agama. Jadi agama bukan hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi agama diletakkan di dalam meja ilmiah yang bisa untuk ditelusuri mana dalil yang terkuat, mana dalil yang lemah.
mana pendapat yang berbasiskan kebenaran, mana hanya pendapat yang berbasis don semata yang tidak bisa dilumuri oleh dalil-dalil yang seharusnya menguatkan dia. Dan saya yakin bab nasab, diskursus nasab hari ini akan menjadi starting point meningkatnya keilmuan masyarakat pesantren di Indonesia mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dari masa ini sampai masa berikutnya. Amin. Amin. Ini kan ini saya agak perpanjang sedikit di situ ya. Itu kan juga ada beberapa kasus sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu itu ada santri yang dipecat dari pondok pesantrennya karena protesis Kiai. Itu kan ada ya, nama pondok pesantrennya saya lupa, saya ingat tapi saya khawatir keliru gitu. Itu kan patternnya kita lihat begitu, Gus Aziz Jazuli ditegur menggunakan surat, kemudian ada pondok pesantren mengeluarkan surat edaran, pondok santri yang protesis ada yang dipecat begitu. Itu patternnya itu klan Habib Ba'alwi ini menggunakan kekuatan otoritas guru untuk menekan dan memaksa santri-santrinya begitu. Yai. Kalau bagaimana pandangan Yai tentang pola operasional guru murid semacam itu yang kita lihat itu? Itu pola-pola non ilmiah dari sebagian kalangan-kalangan sufi-sufi yang tersesat. Jadi sufi-sufi yang tersesat itu ada doktrin-doktrin semacam itu, bahkan orang yang sudah masuk tarekat yang satu tidak boleh masuk tarekat yang lain. Jadi dia menganggap tarekat itu sebagai sebuah basis kekuatan sosial gitu. Jadi kalau orang satu tarekat mengambil tarekat lain kan nanti dia kesetiaannya akan terbagi. Nah, oke, jelas ya. Itu video lengkapnya silakan simak di channelnya Gus Fuad. Saya mohon izin kepada Gus Fuad Pleret atau Kiai Fuad untuk mencuplik video tadi yang saya tampilkan. Video fullnya di sana. Jika teman-teman ingin kemudian menyimak secara full, silakan datang ke channel YouTube-nya Gus Fuad. Ya, Kiai Mat ini sehari 2 hari yang lalu ya, sebelum kemudian Ramadan ini melakukan live. Jadi itu Kiai Madudin Usman Al-Bantan ini berbicara banyak tentang bagaimana penelitian nasab. Saya sih berpikir begini teman-teman ya, bagaimana kemudian perjalanan diskursus nasab ini. Saya lebih demokratis memandang ini sebagai kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia yang penuh dengan kesadaran itu sendiri tentang bagaimana cara beragama, cara bernegara, cara bersosial. Kesadaran ini perlu ditingkatkan. Yaitu apa? Kiai Mat ini kan melakukan satu kajian yang ini dampaknya bukan hanya sekadar penelitian dan juga kajian memang, tapi banyak hal, khususnya ketika menyentuh ruang sosial. Ketika menyentuh ruang sosial, maka di sini mungkin akan menciptakan konflik sosial. Ketika terjadi konflik sosial, maka ini yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi. Kesadaran ini penuh bahwa memang yang dikritik oleh Kiai Mat atau yang dijadikan objek kajian Kiai Mat adalah satu klan yang disebut sebagai Ba'alwi. Di Ba'alwi banyak oknum, ini harus diberesi. Maka saya melihat ketika ada diskursus secara terbuka di kantor Rabitul Alawi yang disiarkan secara live, ini yang saya katakan ada terbuka, disiarkan secara live dan dihadirkan Guru Gembul di sana. Apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul? Introspeksi. Kita sebagai masyarakat Indonesia, warga Indonesia harus saling introspeksi. Bu oknum ada di mana, bukan hanya Ba'alwi. Yes. Oknum Gus, oknum Kiai, oknum macam-macam itu ada, iya. Mungkin hampir di semua lini, di semua bidang, mungkin saja ada oknumnya ya. Nah maka ketika kita tahu ada oknumnya, ini harus diberesin dulu nih, introspeksi. Adapun soal penelitian itu lain hal. Penelitian Kiai Mat biarkan menjadi penelitian yang kemudian monggo dipercaya, monggo tidak. Karena ini apatah lagi berkaitan dengan keyakinan terhadap keagamaan tentang keturunan Rasulullah SAW. Jika Anda mempercayai Kiai Mat sebagai orang yang layak dijadikan sebagai acuan tentang bagaimana penelitian beliau, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, tapi mohon jangan saling menyerang. Adapun saya mungkin ganas menyerang Ba'alwi atau ketika berbicara tentang Ba'alwi, itu
bukan berbicara Ba'alwi sebagai klan, tapi oknum-oknum. Ya, ketika saya berbicara membahas tentang ajaran, misalnya saya berbicara tentang Habib Syekh, ketika saya berbicara tentang Habib Bahar, itu bukan berbicara klan. Adapun klan itu ya tentang penelitian keimatnya, tersambung atau tidak, dan saya tidak terlalu peduli apakah tersambung atau tidak, tetapi kesadaran kita sebagai berbangsa, kesadaran kita sebagai orang yang beragama, ini harus benar-benar ditingkatkan. Karena kalau kesadaran beragamanya tinggi, kesadaran bersosialnya tinggi, kesadaran bernegaranya tinggi, kesadaran intelektualnya tinggi, saya pikir tidak akan terlalu menganggap bahwa penelitian ini benar atau tidak. Ya, jadi dia akan cenderung demokratis dan akan berpikir secara moderat. Ini juga bukan usuliyah juga kok. Bukan wilayah usuliyah yang kemudian kalau kita tidak percaya atau percaya itu akan mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi saya pikir kesadaran ini harus dibangun. Saya memandang tesis keimat atau kajian keimat itu, kemudian mengapa saya banyak membahas ini, saya sebagai netizen saja, sebagai orang yang atau sebagai netizen atau sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kanal YouTube, lalu saya mencermati itu, ikut mengkaji itu dan direkam, ya. Dan saya juga silakan saja kalau ada yang mengkritik ketika saya membahas Ba'alwi, silakan, tapi mohon untuk pandang bahwa kajian keimat ini kita anggap sebagai khazanah keilmuan yang bisa kemudian menyadarkan kita tentang bagaimana kegiatan ilmiah, bagaimana kerja-kerja ilmiah, bagaimana cara membaca. Membaca itu kan bukan A, B, C, D atau huruf-huruf, tapi juga di situ ada pikiran, ada logika bahasa, ada sintaksis, ada paragraf, ada tik-tik, ada tanda jeda dan semacamnya harus kita pahami. Ya, kita baca itu bukan hanya sebagai kalimat-kalimat, tapi premis-premis yang memiliki konklusi. Ya, jadi itu tuh penting sebagai khasanah. Ini saya bicara terlepas dari apakah teman-teman mau sepakat atau tidak dengan kajian keimat ya. Tapi kesadarannya harus ditumbuhkan. Oke? Bisa dipahami ya. Jangan di framing juga keimat sebagai pembenci, enggak. Saya kenal dengan keimat cukup lama ya, walaupun saya kenal beliau itu ketika beliau baru-baru viral itu. Saya pernah bertemu langsung dengan keimat sekitar kurang lebih 3 kali. Dan saya pikir keimat bukan orang yang gimana-gimana. Keimat itu orang baik. Ya, dari kalangan manapun baik, dari kalangan habaib baik, dari kalangan kiai, gus dan semuanya, saya pikir orang itu baik. Bahwa ada oknum, nah ini dari wilayah ajaran perlu untuk di-counter, perlu untuk dievaluasi. Adapun dari sisi kajian nasab, ianya biarkan menjadi hal yang tersendiri, yang sama-sama mesti menjadi perhatian kita bersama sebagai sebuah khazanah yang bisa menambahkan pembenaran keilmuan kita. Barangkali itu teman-teman hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya sampaikan wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.